Narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswi yang bernama Niputu Cindy Oktaria Putri, yang biasa dipanggil Cindy. Dia sangat berprestasi dan juga seorang teknopreneur, sekaligus merupakan duta genre Indonesia untuk persiapan keluarga sejahtera Indonesia. Om Swastiastu, selamat datang di podcast keempat Hai Baby bersama saya Dr. Ketut Suendro, founder daripada Hai Baby 4D sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Pada podcast kali ini saya akan membicarakan mengenai tema bagaimana Gen Z mempersiapkan pranikah agar dapat sukses melahirkan normal. Oke. Untuk membahas tentang tema tersebut, saya langsung saja ditemani oleh narasumber saya yang sangat istimewa. Siapa dia? Niputu Cindy Oktaria Putri. Halo, apa kabar? Halo, baik dong. Ya, semua ya udah datang. Apalagi masih suasana hari raya ya, udah bersedia hadir pada podcast kali ini ya. Tadi gimana? Juga. Macet di jalan tidak? Enggak, aman. Aman. Ya, jadi Cindy ini seorang mahasiswa yang berprestasi ya. Dia mengikuti di samping mengikuti kegiatan di perkuliahan, dia juga aktif di bagian kegiatan sosial, khususnya sebagai duta genre ya. Boleh cerita ya, gimana itu perjalanannya bisa sampai jadi duta genre nggak, Cindy? Boleh. Dulu dimulai dari SMA, kelas 2, itu gabung ke PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja di SMA Negeri 1 MUI, itu sekolah SMA saya dulu. Yeah. Terus ikut di tahun 2022, seleksi di Kabupaten Badung, karena sekolahnya Badung, jadi ikutnya di Kabupaten Badung. Terus dapat juara, 3 besar di Kabupaten, terus melaju ke Provinsi, seleksi kembali, dan dapat 3 besar di Provinsi lagi. Itu tahun 2022, sekarang udah jadi pengurus aktif di Forum Genre Bali. Udah bukan duta lagi tapi. Ya, jadi udah jadi pengurus ya? Iya, udah jadi pengurus. Jadi gimana tuh membagi waktu antara kesibukan di tugasnya sebagai duta genre sama di sekolah itu? Kalau dulu pas tahun 2022 itu karena masih lumayan padat kegiatannya, pasti harus ada yang dikorbankan. Salah satunya itu cukup mengorbankan sekolah pada saat itu, tapi bisa ngejarnya itu jadinya lebih belakang dari teman-teman, karena memang beberapa kali itu sering di-spend untuk acara itu dan untuk berkontribusi buat duta genre. Cuman lama-kelamaan setelah setahun udah mulai biasa dengan kegiatan itu, udah mulai jadwalnya juga udah mulai stable. Biasanya sekolah kan sampai siang tuh dulu SMA sampai jam 1, terus nanti baru lanjut ke forum sampai sore atau malam kalau misalnya kegiatannya belum selesai. Jadi lebih banyak ngambil kegiatan sore. Cuman kalau sekarang karena kuliah jadwalnya jauh lebih fleksibel, terus kuliah juga cuma sampai hari Kamis di jurusan, jadi aman Jumat Sabtu Minggunya bisa untuk forum kayak gitu waktunya. Oke. Itu kegiatannya apa aja nih? Duta genre ini sebenarnya apa sih itunya? Kegiatan itunya sehari-hari atau yang biasa dikerjakan gitu ya, boleh cerita nggak itu? Kalau di duta genre Kabupaten Badung itu kan daerah, jadi nanti di daerah itu ada forum genre masing-masing, terus pusatnya itu ada di Provinsi Bali, dan pusatnya lagi itu ada di Genre Indonesia. Kita itu bermitra sama BKKBN, kalau di daerah mitranya itu sama Dinas Perlindungan Perempuan atau Dinas Sosial. Itu mitra ya. Jadi di forum itu kita juga selain melakukan pemilihan setiap tahunnya karena regenerasi, kita merayakan hari besar yang contohnya kayak hari AIDS, hari anak, terus hari keluarga, juga hari remaja internasional. Tapi selain itu juga kita langsung turun ke lapangan untuk sosialisasi dan juga memberikan langsung pelayanan ke bisa posyandu. Kita bisa posyandu remaja di desa-desa atau di Banjar-Banjar kalau misalnya kita diundang.
Terus selain kita posyandu, kita juga beberapa kali datang ke sekolah-sekolah dan itu salah satu program yang memang selalu kita lakukan. Tujuan ke sekolah-sekolah itu untuk apa? Untuk sosialisasi hal yang memang kita pelajari di genre. Jadi di genre itu kita juga punya modul, kita juga dapat pelatihan setiap tahunnya. Jadi ada hal pasti yang memang kita sebarkan. Dan genre itu bergeraknya itu selain di mental health remaja, isunya karena kita seorang konselor juga. Kita selain jadi pendidik, kita juga dibina untuk jadi konselor sebaya. Seperti BK kalau di sekolah, tapi lebih enak kalau bicara sama teman sebaya kan gitu. Selain itu juga ada materi penyiapan keluarga berencana dan juga pranikah yang sekarang kita bahas. Jadi cara dari remaja itu penyiapan kehamilan dan untuk melahirkan anak yang sehat dan juga nggak stunting, lebih ke sana. Kita juga bahas tentang isu kependudukan, bonus demografi. Kita juga bahas isu tentang kesehatan reproduksi dan juga kekerasan seksual kayak gitu sih, Dok. Jadi lumayan luas cakupannya. Luas ya itu cakupannya ya. Balik lagi ke tema podcast kali ini kan tentang bagaimana mempersiapkan kehamilan itu ya. Kalau dari sudut pandang ini Sinbi itu apa sih yang harus diperhatikan persiapan sebelum pranikah itu bagi remaja kan biasanya itu kan pada kenyataannya banyak orang yang hamil tapi tidak direncanakan gitu ya. Jadi udah hamil baru periksa ke dokter kandungan. Nah itu bagi remaja itu gimana idealnya harusnya itu persiapan kehamilan? Dulu pas sebelum jadi duta genre atau misalnya kayak sekarang ketemu sama teman-teman remaja yang tidak terpapar oleh materi ini itu pasti jawabannya adalah pertama, ya udah bisa kerja, terus udah siap untuk nikah, oh berarti udah boleh hamil kayak gitu. Kalau misalnya secara awamnya ya, tapi setelah terpapar dengan genre, jadi lebih tahu sebenarnya apa yang harus disiapin. Kalau di genre itu ada substansinya yaitu PKBR, dan di situ ada materinya juga, ada 10 dimensi kesiapan berumah tangga, ada 8 fungsi keluarga yang sebenarnya diidealkan untuk diwujudkan supaya kita itu menjadi orang tua dan calon pengantin yang siap untuk melahirkan anak yang sehat kayak gitu dan membina keluarga yang sejahtera. Itu kan secara materi ya. Cuman secara praktek yang terpenting menurut saya dan setelah ikut genre itu adalah pertama kesiapan dari usia terlebih dahulu. Yaitu perempuan kan 21, laki-laki minimal 25. Kenapa? Soalnya di genre juga kita diajarin kalau misalnya di usia segitu bener ya Dok ya, kalau misalnya reproduksi kita tuh udah mateng-matengnya untuk menjadi seorang ibu, untuk hamil itu pertama. Terus untuk penyiapan di sebelumnya itu, karena seperti yang dokter bilang, benar fenomena kalau misalnya udah hamil baru kepikiran, ngapain ya? Enaknya ngapain? Ngapa ke dokter aja deh, nggak tahu soalnya mau ngapain. Jadi program pemerintah juga dan udah dilaksanain di bangku pendidikan yaitu pembagian tablet tambah darah. Itu pertama menurut saya adalah hal yang paling dari hulu ya, hal yang dari hulu dilakukan untuk menghindari stunting atau kehamilan yang tidak sehat kayak gitu. Karena untuk ibu yang mengalami anemia itu risikonya pasti besar banget kan kalau mengandung. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah pemenuhan gizi itu agar kita nggak anemia. Lalu selanjutnya adalah bener kita nggak, walaupun belum praktek, tapi penting juga untuk belajar teorinya dulu, karena di genre kan kita belajar teori dan kita semua belum praktek untuk melakukan itu. Cuman yang terpenting adalah menurut saya itu pertama pemenuhan gizi, terutama perempuan, dan secara teori harus dimatengin dulu gitu. Ya betul sekali tadi pendapat dari Sinbi bahwa anemia itu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kehamilan ya. Banyak masalah yang timbul selama kehamilan karena tadi hal kecil ya, anemia, dan itu harus dipersiapkan dari sejak remaja ya khususnya. Makanya tadi dengan pemberian tablet itu salah satu upaya ya. Cuman tadi ya kan balik lagi ke konteks persiapan tadi kan, persiapan itu kan sebelum hamil kita harus tahu persiapan fisik, mental, dan spiritual. Yang mental ini kan tadi dari segi fisik dulu, fisik faktor usia tadi benar ya, secara medis seorang wanita kalau ketika dia sudah haid berarti dia fungsi reproduksinya sudah normal. Tapi apakah secara mental dia sudah siap? Nah itu butuh ini ya, banyak faktor yang berpengaruh. Nah itu gimana itu biasanya yang peran duta genre ini dalam hal pendidikan kesiapan mental remaja untuk menghadapi kesiapan untuk kehamilan atau pranikah lah gitu ya. Apa aja yang diajarkan biasanya ke
Kita tuh lebih ke kemarin kan kayak saya sebutkan tadi, sempat itu tuh ada materi yang 10 dimensi kesiapan berumah tangga. Dengan adanya kita memberikan itu, pertama salah satunya ada kesiapan usia, mental juga salah satunya, finansial juga salah satunya. Karena seperti yang dokter bilang, faktor dari mental itu, gangguan mental saat kita mempersiapkan kehamilan itu banyak banget, dan salah satunya itu adalah finansial. Dan itu tuh salah satu hal yang ditakutkan oleh perempuan juga kan, kalau misalnya hamil dalam keadaan yang belum siap secara finansial. Jadi kalau misalnya di genre itu lebih ke, kita itu nggak pernah untuk bilang jangan. Kita nggak pernah untuk bilang melarang. Bahkan ada salam genre itu pun bukan larangan, tapi mengenolkan. Kalau gitu prinsip kita di genre itu adalah, kita udah ngasih tahu, kita udah membagikan ilmu, kita udah memberikan tips, kita udah memberikan teori secara garis besar dan gimana sebenarnya persiapan kehamilan dan persiapan pranikah itu. Tapi kembali lagi ke keputusan. Kalau memang di usia yang belum 21-25 memutuskan untuk menikah, ya nggak apa-apa. Atau itu juga kehidupan kamu. Kalau misalnya kita kayak gitu prinsipnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan motivasi atau pengajaran lewat materi itu sih dok, kalau di genre. Jadi ada beberapa materi, ada 10 dimensi kesiapan berumah tangga, ada 8 fungsi keluarga yang harus diterapkan, yaitu ada fungsi ketuhanan, fungsi pendidikan, fungsi mental, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi lingkungan. Karena kita sebelum menjadi orang tua, kita harus bisa memberikan itu dulu ke anak untuk memberikan lingkungannya sejahtera lah untuk anak nantinya. Karena nggak cuman persiapan pada saat kita hamil, kalau misalnya di genre itu diajarin tentang ini genting, kalau yang sekarang materinya itu tentang gizi dan stunting dari kita remaja sampai untuk perempuan kan ibu hamil, dan juga nanti saat hamil dan juga saat melahirkan dan punya anak, belajar untuk buat MPASI, belajar untuk ngitung kandungan gizi, kita diajarin kayak gitu. Jadi harapannya setelah kita udah ngajarin hal seperti itu, dapat memberikan gambaran kalau misalnya menjadi orang tua atau mau menikah itu bukan hal yang gampang gitu, bukan hal yang instan, dan bukan hal yang ya udah jadi orang tua melahirkan dan punya anak, bukan hal yang seperti itu kayak gitu sih. Lebih ke mungkin pembentukan mindset kali ya dok ya di genre itu ya, ke remajanya. Terus selama ini kan udah sering tuh ada kegiatan-kegiatan ke sekolah ataupun ke tadi posyandu remaja itu, biasanya yang masalah-masalah yang dihadapi itu apa biasanya kendalanya? Kan itu ngasih edukasi ya ke remaja, itu biasanya apa? Ada pengalaman nggak? Kalau misalnya kendala itu biasanya di segmentasi audiens kita biasanya. Jadi kalau misalnya bawain materi yang terlalu berat, misalnya kayak persiapan pranikah, ke anak SMP itu udah pasti ada tantangan tersendiri. Cuman kalau memang ke anak SMA atau ke anak kuliahan atau ke posyandu remaja, itu lebih specifically untuk orang-orang yang memang sudah menyukai hal tersebut, jarang sih ada kendalanya. Tapi kendala yang sebenarnya itu tuh di luar kendali kita juga, yaitu adalah pilihannya. Walaupun kita udah memberikan motivasi, memberikan pengajaran, apapun kita udah kasih, sebanyak apapun materinya dan sebanyak apapun implementasinya, dan kita kemas dengan semodern apapun, kalau memang pilihan kembali lagi yang bukan kendali kita, ya kita hanya bisa membantu sampai ke sana gitu. Cuman kalau memang ada kayak kasus gitu, kita juga menerima kasus kok. Kalau misalnya kemarin tuh sempat banyak ada kasus kekerasan seksual, terus juga hamil di luar nikah gitu. Otomatis kita nih sebagai duta genre diberikan ruang untuk memberikan pendapat kira-kira hal ini tuh gimana, dan masukannya itu gimana. Kita biasanya kayak ngundang yang memang lebih tua dari kita, yang lebih expert untuk memberikan wawasannya kepada kita, lalu kita menyebarkannya kembali kayak gitu sih dok. Lebih ke hal itu di luar kendali kita, jadi yang kita tuh mengontrol hal yang bisa kita kendalikan aja, seperti memberikan ilmu, edukasi, dan kembali lagi kita berikan pilihan ke remaja itu sendiri kayak gitu. Iya, jadi tetap dikasih edukasi, cuman pilihan ada di tangan mereka masing-masing ya. Jadi itu intinya ya, poin dari genre itu. Selain genre ini kan udah berapa tahun berarti aktif di genre? Sekarang menjelang 3 tahun. 3 tahun ya, jadi tentu sudah banyak hal yang dilakukan, dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat buat Sinbi. Terus kalau secara pribadi apa yang dirasakan Sinbi ketika sebagai duta genre ini ya? Kan Sinbi ini kan ini ya masih remaja ya, ada rencana nikah kan? Iya Pak. Karena ada juga sebagian orang yang mungkin beda ya, dia
planningnya ya, ada yang juga mungkin belum tidak ingin memiliki anak apa. Nah, sebagai medis itu kan persiapan itu penting ya. Kita lihat coba slide. Jadi bahwa kalau dari segi bagian kebidanan bahwa persiapan kehamilan itu penting dan itu harus dimulai pada saat sebelum hamil, ya kan? Karena faktanya juga sekarang itu makanya ketika hamil banyak kasus-kasus keguguran, kasus-kasus hamil dengan penyulit karena tadi tidak dipersiapkan sejak sebelum nikah, ya kan? Atau sebelum hamil itu harus mulai remaja tadi, ya gizinya, olahraga, ya kan, berat badan. Nah ini salah satu indikator kesehatan prakonsepsi. Prakonsepsi itu kan berarti sebelum pernikahan ya, secara umum kita lihat bahwa apa yang pertama adalah niat dulu. Tadi makanya saya tanya, kan? Karena nggak semua orang setelah menikah itu ingin hamil ya. Ada sebagian orang karena era itu udah berubah ya. Ada yang sebagian yang tidak ingin hamil karena berbagai pertimbangan. Terus kedua, akses perawatan. Maksudnya jadi tadi ya, dia harus remaja itu lebih banyak punya akses terhadap fasilitas kesehatan ya. Tapi era sekarang ini kan ada BPJS, ada asuransi, ya. Jadi dan rumah sakit juga udah mulai banyak di mana fasilitas kesehatan tentu lebih banyak ya. Nah ini yang penting itu tadi di samping zat besi itu ada asam folat, penting ya, karena itu untuk mencegah tadi ketika hamil terjadi komplikasi, misalnya keguguran karena ada gangguan dari pembentukan saraf tulang belakang. Biasanya itu karena harus diedukasi juga remaja bahwa asam folat itu diminum memang 2-3 bulan sebelum hamil. Jadi ketika mau berencana hamil dia harus minum sebelumnya gitu ya. Karena itu makanya karena banyak yang tidak menjalankan, jadi ketika hamil baru minum. Nah itu udah jadi. Yang lainnya itu tadi misalnya rokok, alkohol itu tentu harus diedukasi karena itu berpengaruh terhadap kehamilan ya. Tadi sudah terkait dengan masalah tadi kesehatan mental, depresi. Pengalaman di lapangan ini pernah menghadapi ketika itu ada yang kasus tentang depresi atau tentang kesehatan mental lah gitu. Ada pernah ini nggak dapat cerita nggak dari itu? Kalau itu hal yang paling sering kita alami. Ya, biasanya gimana itu yang di kalangan remaja biasanya? Kalau biasanya di kalangan remaja itu pasti kegalauannya kalau misalnya bahas tentang kesehatan mental itu tuh nggak jauh-jauh dari kehidupan remaja yang kita jalani sekarang. Paling sekolah, terus pergaulan atau pertemanan, biasa kayak gitu. Dan juga di rumah biasanya. Yang kita terima kasus-kasusnya paling 4 itu aja yang di rumah. Tapi kalau misalnya menganut ke pranikah nih kayak gitu. Terus kalau misalnya ada remaja yang di luar usianya tapi udah menikah atau hamil gitu. Kita sebenarnya punya petugas khususnya kalau dari BKKBN atau desa, ada semua tuh punya PLKB namanya. Kalau nggak salah. Jadi sudah disediakan vaskes kayak seperti dokter bilang sekarang itu zamannya udah modern dan gampang banget sebenarnya dapetin akses kesehatan itu dan untuk tahu informasi kesehatan karena di setiap desa pun bahkan sebenarnya udah ada dan juga di BKKBN itu bisa ngejejaring juga. Jadi direkomendasikan 3 bulan sebelum kita menikah biasa kita mendownload aplikasi Alsimil. Kalau belum tahu elektronik siap nikah dan hamil itu aplikasi yang disediakan oleh BKKBN untuk melihat kira-kira kita udah ideal nggak untuk hamil, karena nggak semua orang yang sudah menikah ideal untuk hamil, beneran dok ya. Jadi seperti ada faktor yang dokter bilang tuh menghindari tembakau yang kayak gitu tuh juga nanti ada tes-tesnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya kasus kesehatan mental yang dialami remaja itu paling banyak adalah pergaulan. Dan pertemanan sih paling banyak. Ya kasus mungkin bullying atau terus kekerasan seksual salah satunya. Maka dari itu juga ada modulnya karena kekerasan seksual ternyata nggak cuma dilakuin secara fisik aja, tapi verbal juga banyak banget dokter, kayak sama teman-teman yang cuma dianggap bercanda aja, itu nggak tahu kan gimana korbannya yang mendapatkan itu salah satu faktor kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual itu nggak cuma tentang melecehkan aja, ternyata setelah dikulik-kulik ternyata nggak cuma tentang kayak melecehkan atau langsung melakukan tindakan pelecehan tuh nggak, tapi body shaming itu salah satu perilaku kekerasan seksual. Jadi biasa hal-hal seperti itu sih yang insecurities remaja biasanya jadi kasus terbesar kita kayak gitu. Bagaimana cara menyampaikan edukasi ke remaja itu kan mengenai agar kita menghadapi bisa lebih menghadapi kekerasan seksual ya. Itu gimana biasanya kita ngajarin? Kemarin itu biasa kita sosialisasi dulu ke sekolah-sekolah, terus selain itu kita juga campaign aktif di media sosial juga untuk campaign biar membuka wawasan juga, menyediakan konten-konten yang lebih positif tentang hal tersebut.
Dan yang paling penting memang kita tuh selalu melakukan sosialisasi seperti itu aja kan dokter ya. Tapi kita tuh yakini selalu faktor untuk melakukan itu jauh lebih besar dibanding kita yang sudah berusaha untuk mensosialisasikan. Jadi yang selalu kita terapkan di metode sosialisasi kita itu adalah bukan tentang kita melarang, tapi tentang kita membentuk mindset itu sendiri. Kalau misalnya nih kita melakukan hal tersebut ke diri kita, apakah diri kita itu menerima atau enggak. Biasanya kita lakukan pendekatan yang seperti itu dokter, soalnya sama-sama remaja nih, kalau misalnya kita, ya saya sendiri juga sih, kalau misalnya dilarang gitu, jangan ya kayak gini kak, jangan kayak gini gitu misalnya, pasti rasanya ada aja pengen kayak, kenapa jangan, pengen lo ngelakuin, kenapa jangan, kayak gitu. Jadi biasanya metode yang kita lakukan adalah pendekatan pertama ke mindset itu sendiri, kenapa kalau misalnya kamu digituin rasanya enak nggak, biasa kayak gitu. Dan juga ke efek sampingnya. Dan di modul itu juga udah ada kasus-kasus yang memang ada, lalu kita berikan ke mereka, kita berikan ilustrasi kasus seperti itu. Jadi mereka tuh tergambar ketika orang diberikan kasus kekerasan seksual ini gimana efeknya kayak gitu. Pendekatannya lebih ke sana sih, Dok. Lebih bercerita kasus dan ngasih solusi. Iya, benar. Kalau untuk penanganannya berarti koordinasi dengan orang yang lebih dewasa pasti. Di genre itu tuh di PIKR juga ada konselor sebaya namanya. Kita menerima cerita, kalau misalnya nanti boleh teman-teman mau bisa cek genre Bali gitu. Nanti kalau misalnya mau konseling ada beberapa konselor yang memang sudah dilatih untuk menerima cerita. Tapi kalau memang kasusnya itu jauh lebih di luar jangkauan kita dan memang korban itu memberikan izin untuk kita menangani lebih lanjut, pasti kita akan komunikasikan ke yang lebih profesional. Di BKKBN biasanya membantu juga konselingnya gitu sih dokter, difasilitasi konseling. Jadi genre ini samping mengedukasi juga ngasih solusi dan kalau ada masalah bisa difasilitasi untuk ke itu ya. Oh, bagus sekali itu ya. Terus ini kan Sinbi ini kan sebagai role model ini ya remaja saat ini gitu ya. Ini termasuk Gen Z juga nih Sinbi ya, karena usianya berapa? Sinbi 19 tahun ya. Ya, kita tahu bahwa Gen Z itu usia yang lahir antara 97 sampai 2012 ya itu Gen Z. Di usianya emang sekitar segituan ya. Terus apa tanggapannya tadi konteksnya tentang menarik tadi tentang apa kehamilan sebelum pranikah itu gimana itu biasanya dari sudut pandang Gen Z sekarang menghadapi itu, apakah faktanya emang sudah banyak seperti itu atau emang masih hanya sebagian aja yang alasannya apa ya biasanya orang menjalankan, oh saya harus melakukan seks pranikah dulu gitu ya. Simbeling senganten mungkin ya dokter ya, fenomenanya apalagi di Bali kan. Fenomenanya banyak banget simbeling senganten itu. Cuman kalau misalnya dari kasus yang sekarang nih, pada tahun 2022 itu adalah kasus yang paling sering, itu jadi kasus forum genre diskusi kita. Jadi untuk jadi duta genre itu ada discussionnya kayak gitu. Dan kasus itu tuh yang paling menarik dan mendapatkan hot news-nya lah teratasnya gitu. Karena memang pada saat itu tuh bener-bener marak banget. Yang kayak gitu, marak banget lah yang melakukan itu. Ya tapi kembali lagi itu adalah sebuah pilihan hidup masing-masing. Kita nggak berhak untuk ngejudge apakah itu benar atau salah. Tapi bisa kita bedakan. Kira-kira hal ini tuh memang kita lakukan dalam keadaan kita siap atau ini tuh malah beresiko untuk kehidupan kita. Kalau untuk sekarang setelah 2 tahun dari tahun 2022 itu mengalami perubahan, yaitu penurunan dokter malah. Jadi setelah kita melakukan edukasi dan mungkin secara nggak langsung teman-teman remaja itu juga udah mulai sadar kalau punya anak itu adalah tanggung jawab yang besar. Nggak cuma dari mental dan fisik, tapi salah satunya adalah finansial. Mungkin banyak hal juga yang jadi faktor di belakang itu, dan teman-teman remaja itu banyak yang udah melek sebenarnya dokter. Sama kehidupan mereka tuh berkaca sama kehidupan mereka sekarang. Ketika aku menjadi anak, apakah aku sudah merasa tercukupi oleh keluargaku, apakah keluargaku itu adalah keluarga yang sejahtera dan ideal untuk memiliki aku sebagai seorang anak, dan banyak sekali ternyata remaja yang sudah memiliki pikiran seperti itu. Jadi menurut saya mungkin di generasi saya, hal seperti ini akan hilang seiring dengan waktu, dan hal itu hal yang paling kita harapkan kan dokter ya, karena ada rasa di mana perempuan itu juga merasa rendah diri ketika mendengar hal itu. Faktornya salah satu adalah kita pernah kok langsung wawancarai sama teman kita yang laki-laki, walaupun dia duta genre, salah satu duta genre, kita juga nggak berhak untuk bilang dia salah.
Karena kan pilihan hidupnya. Iya. Katanya melakukan hal itu adalah untuk mengetes perempuannya ini tuh bisa hamil atau enggak. Seperti yang kita tahu kalau di Bali itu kan punya keturunan adalah hal yang paling penting ya dokter ya. Iya. Tapi kita sebagai perempuan pas itu benar-benar debat terus karena ya nggak terima dong masa kita perempuan dijadiin bahan coba-coba. Terus kalau misalnya nggak hamil nggak dinikahin kayak gitu. Sedangkan udah modern banget caranya sekarang, ada fasilitas kesehatan, ada dokter, teknologi di medis juga sudah canggih ya dokter ya pasti. Untuk ngetes kesuburan itu pasti udah ada kan dokter sebelum hamil kita tes kesehatan dan lain-lain. Hal itu yang sebenarnya mendasari, salah satu yang mendasari juga kayaknya fenomena singbeling sengante ini juga akan tersingkirkan karena kita yang sebagai perempuan ini juga udah mulai sadar nih dokter kalau hal itu ternyata tindakan yang melukai harga diri kita sebagai perempuan kayak gitu. Tapi kembali lagi ke kesepakatan masing-masing dan gimana keputusan masing-masing. Cuman fenomena yang sekarang bisa saya lihat itu memang udah jauh banget menurun karena beberapa faktor itulah, faktor ekonomi yang dilihat oleh kita sebagai remaja, apa-apa serba mahal. Nikah itu susah, kayak gitu, punya anak itu nggak gampang, makanya juga nggak jarang ya kalau misalnya tanya coba Gen Z sekarang pengen punya anak, nggak ada yang jawab nggak pengen, bahkan ada yang jawab cuman ya 1 paling atau 2 gitu, jangan banyak-banyak gitu ya karena berkaca dari pengalaman itu sih biasanya dokter kalau teman-teman remaja sekarang. Ya tentu sebagai medis kita harus mengedukasi ya, tadi benar sekali bahwa kasus sing beling sing juang itu secara medis itu bisa pengaruh terhadap kesiapan mental seorang wanita untuk menghadapi kehamilan. Karena kan faktanya kalau misalnya kita kehamilan itu kan bagi sebagian orang itu suatu hal yang dinanti ya, suatu hal yang diharapkan. Tapi bagi sebagian orang itu bisa suatu musibah karena mungkin tidak direncanakan dengan baik. Nah itu mungkin kasus sing beling sing juang itu maksudnya ke situ ya. Jadi karena kondisinya udah tiba-tiba hamil ya kan, mungkin ini belum jelas gimana nanti ke depannya ya itu, jadi banyak konflik itu yang nanti mempengaruhi nanti selama kehamilan, jadi nanti persiapannya dan ujung-ujungnya nanti akan berpengaruh terhadap proses persalinan itu sendiri dan perkembangan si janinnya itu. Makanya kalau dari segi medis ya tentu kita harus mengedukasi bahwa kesiapan fisik dan mental itu penting ya kan untuk dalam proses kesiapan dari kehamilan dan persalinan sendiri itu ya. Oke, balik lagi tadi konteksnya ke ini kan, tadi ada berapa Gen Z yang katanya kalau udah nikah nggak mau hamil itu. Nanti gimana nanti generasi sebelumnya ini kalau misalnya lama-lama hilang nih, KB Balinya hilang nih kan, kita di Bali ini kan biasanya ada kearifan lokal ya, bahwa sebagai orang Bali kita dianjurkan untuk minimal punya anak 4, ya kan? Ya itu. Jadi kalau Gen Z-nya pada nggak mau hamil itu nanti bisa nanti bisa hamil gitu. Lama hilang. Kalau Simbi sendiri gimana secara pribadi? Ini udah punya planning nggak itu? Nanti akan menikah usia berapa? Atau nanti memiliki anak rencana itu udah ada di planning sekarang atau enggak? Udah sih, soalnya kan di genre juga kita diajarin untuk planning masa depan juga kan dok. Jadi gimana itu pertimbangannya itu sih? Kalau misalnya dulu sebelum genre selalu bilang kayak nanti umur 25 deh nikah gitu. Terus punya anak berapa, karena sebenarnya saya emang suka anak-anak gitu. Jadi kayak karena bersaudara bertiga saya mikirnya kayak oh ya punya anak 3 aja lagi kayak gitu. Kayak di rumah kayak gitu, selalu bilang kayak gitu. Tapi setelah ikut genre dan sudah melihat langsung gimana fenomena dan juga di lingkungan, habis itu kehidupan sekarang dan kebutuhan untuk menjadi orang tua yang banyak, kayaknya di umur 25 juga merasa masih belum matang. Mungkin planningnya di umur 28 atau 27 kali ya, minimal banget ya dokter, setelah selesai pendidikan. Terus kalau misalnya punya anak 1 sih sebenarnya. Secara pribadi cuma mau 1 biar bisa fokus dan maksimal ke anaknya gitu. Jadi karena pertimbangan bukan non medis ya? Iya, kalau pertimbangan non medis. Gak ada pertimbangan yang lain ya? Iya, 1 aja cukup ya? 1 aja cukup gitu rasanya. Ya, jadi kalau dari segi medis itu kan ada tipsnya nih gimana ibu-ibu atau remaja yang ingin mempersiapkan kehamilan, bahwa kalau jika ingin anaknya 4 itu ada tipsnya tuh, ada 3 tuh. Yang pertama, kalau bisa menikahnya sebelum usia hamil pertama itu sebelum usia 27 tahun ya kan, karena kan nanti harus diatur kehamilan berikutnya ya. Kita tahu bahwa di atas 35 itu udah termasuk kehamilan tinggi ya, banyak keluhan. Jadi di atas umur di atas 27 udah hamil pertama, nanti hamil yang pertamanya usahakan lahiran normal, karena itu terkait nanti
ya kan? Kalau misalnya hamil pertama operasi itu kemungkinan dia hamil anak 4 tuh kecil ya. Karena kan biasanya kita sarankan operasi seksio sesar itu mungkin 3 kali ya pada umumnya. Yang terakhir itu KB. KB itu penting ya. KB itu penting untuk mengatur jarak kehamilan. Balik lagi tentang ini kan, kalau di genre diajarin tentang ini nggak, materi tentang kontrasepsi gitu ya. Apa tanggapannya tentang kontrasepsi pada remaja itu? Diajarin juga materi kontrasepsi, itu tuh ada di kesehatan reproduksi masuknya. Cuman kemarin sempat di awal-awal itu jadi pro kontra ya dok, bahas itu sama kalangan remaja. Kontranya adalah kita genre ini dikira mempersilahkan melakukan seks bebas karena ada alat kontrasepsi itu sendiri. Padahal sebenarnya seperti yang dokter tadi sarankan, tujuannya adalah untuk mengatur itu, karena kan kehamilan nggak boleh terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda ya kan dok ya. Jadi sebenarnya adanya alat kontrasepsi ya tujuannya untuk itu, untuk mencegah juga kalau misalnya sudah punya anak 1, anaknya baru masih 2 bulan, 3 bulan, biar mencegah kehamilan selanjutnya, ya salah satunya adalah menggunakan alat kontrasepsi. Kita diajarin jenis-jenisnya, kita diajarin pengaplikasinya juga. Yang paling gampang adalah penggunaan kondom kan dokter ya. Itu kita juga ada edukasinya. Kalau misalnya kita ke bangku kuliah, kita biasa udah bisa ngasih edukasi itu. Jadi kita juga udah melakukan ilustrasi, kita juga diajarin. Dan sebenarnya kalau misalnya ketemu sama anak-anak genre, bicarain hal ini itu udah bukan ketawa, ketiwi, cengengesan. Biasa kan anak remaja kayak gitu ya dokternya, kayak, malu aja bicarain kayak ini. Kita udah nggak mengarah ke sana juga, bukan maksudnya kita tidak seperti remaja yang lain, bukan. Tapi kita tuh tahu hal itu ada tujuannya. Jadi kita juga, kalau di genre itu kan bukan dilarang melakukan seks pranikah, tapi melakukan seks pranikah itu ada risikonya. Tapi apabila itu tidak bisa dihindari, ada jalan keluarnya, yaitu adalah alat kontrasepsi itu sendiri. Tapi kembali lagi, kita sebagai orang yang sudah dewasa seharusnya bisa memilah yang mana yang baik dan yang mana yang benar, seperti itu di genre dia dokter. Diajarin cara berpikir sih kalau di genre itu. Ya, jadi betul sekali bahwa alat kontrasepsi itu khusus pada remaja itu lebih tadi untuk menghindari perilaku seks berisiko kan. Jadi tadi kalau tidak bisa, kan normal itu dihindari seks pranikah atau seks usaha remaja, tapi kalau tidak bisa dihindari ya untuk mencegah salah satu kehamilan, karena kan tadi kita udah tahu bahwa kehamilan yang tidak dipersiapkan itu akan banyak masalah, ya tentu salah satu solusinya adalah alat kontrasepsi ya. Benar. Jadi bukan tujuannya untuk melegalkan ya, bukan. Karena kan dilihat dari sudut pandang apapun, secara agama ataupun secara medis itu dianjurkan setelah setelah menikah baru mulai itu ya melakukan hubungan seksual, karena itu agar lebih dipersiapkan ya. Benar. Tujuannya itu lebih persiapan kehamilannya lebih baik gitu ya. Oke, terus tadi tentang kesehatan reproduksi remaja itu biasanya apa yang sekarang yang lagi kita tanganin? Ya, yang enggak, ini tentang konteks kesehatan reproduksi remaja itu kan penting ya kan, kan tidak mudah itu mengedukasi remaja-remaja, misalnya remaja yang masih SMP, SMA, itu gimana biasanya kendalanya saat mengedukasi itu, dan gimana cara berkomunikasi dengan mereka itu? Kalau biasanya anak SMA, anak kuliah biasa udah mulai menerima sih untuk kita bicarain hal tersebut, dan bicaranya juga jauh lebih enak, jauh lebih gampang karena kita seumuran ya dok ya. Tapi kalau misalnya ke yang lebih rendah SMP gitu, apalagi SMP kelas 1 yang baru peralihan dari SD. SD itu kita diajarin kok reproduksi, tapi secara dasar banget, secara umum. Di genre itu ada perbedaan 3 modul yang ada segmentasi usianya. Jadi untuk 10-14 tahun itu ada, 15-19 tahun itu ada, 20-24 tahun itu juga ada. Jadi kita bedakan dengan nama berani, beraksi, berkolaborasi. Untuk anak SMP itu maksudnya di kategori berani 10-14 tahun. Materinya sebenarnya sama aja dok, kita juga udah ngenalin alat reproduksi, kita juga ngenalin penyakitnya, cara merawatnya. Itu kita ngenalin juga cara mereka merencanakan kehidupan, tapi itu baru saat sampai jenjang pendidikan kalau di SMP. Kalau sampai kuliah udah pernikahan tuh udah mulai. Tapi kalau bedanya di SMP ke kuliah itu tuh adalah metode yang kita gunakan. Misalnya kalau di SMP tuh kita tuh pakai games. Jadi di bukunya, di modulnya tuh ada games yang digunakan untuk anak-anak SMP biar lebih gampang nangkepnya, dan ada
pendahuluan dulu, nggak langsung kita ngasih tahu, oh ini adalah bagian gini ya, bagian reproduksi laki-laki, ini kayak gitu. Mereka pasti akan langsung, wah nggak mungkin kak, nggak boleh ngomong kayak gini, jorok kakaknya gitu. Biasanya ada tuh, pasti selalu ada yang kayak gitu, atau kayak nggak mau lihat kayak gitu, malu gitu, kayak gitu. Terus kalau ditanya, udah bisa nggak cara ngerawatnya, coba gimana cara bersihinnya kayak gitu. Pasti mereka pada malu kayak gitu. Jadi caranya itu lebih ke metodenya, kita SMP biasa masih main-main, tapi kalau udah SMA, udah kuliah, kita udah pakai studi kasus. Jadi udah langsung bahas ke penyakit-penyakitnya. HIV, habis itu kita juga bahas sifilis dan lain-lain, itu udah ada penyakitnya, perilaku menular seksual, habis itu perilaku seks beresiko, itu di SMA udah mulai diajarin. Metodenya paling sih dok, perbedaannya. Iya. Terus kalau misalnya apa? Kalau dari segi medis biasanya kan persiapan sebelum hamil atau kita kenal sebagai pre-conceptual counseling itu penting ya, karena kan tapi pada kenyataan banyak yang wanita-wanita yang belum aware ya tadi ya, jadi seperti apa ya sudah hamil baru memeriksakan diri gitu ya, sedang seperti lihat pada slide ini nih, kita lihat pada ini ya tadi kan. Nah ini kenapa sih pentingnya next itunya? Apa pentingnya kita melakukan pemeriksaan pre-conceptual counseling? Jadi pemeriksaan kita melakukan pemeriksaan ke tugas medis, khususnya dokter kandungan. Nanti akan di sana dicari faktor risikonya apa? Karena kan kehamilan itu kan panjang ya, lama dan butuh persiapan yang matang. Nah hanya sedikit wanita yang yang sebelum hamil itu dia mempersiapkan ya, hanya kalau di Amerika itu hanya 50% ya, jadi orang hanya 50% yang mempersiapkan kehamilan ya, tadi segi fisik, mental tadi ya, dengan kalau dari medis kan dia memeriksa ke dokter kandungan ya. Terus yang kedua yang tadi yang penting itu asam folat ya, jadi di samping anemia pemberian nutrisi itu penting karena banyak kasus-kasus keguguran itu bisa dicegah dengan pemberian asam folat 2-3 bulan sebelum hamil, dan itu harus diedukasi kepada remaja khususnya ataupun wanita-wanita yang akan menikah dan hamil gitu maksudnya ya. Jangan sampai nanti harus dirubah ini, mindsetnya berubah. Jadi jangan periksa itu kalau udah ada masalah baru periksa ya, udah hamil gitu. Yang persiapan itu penting ya. Nah termasuk ini wanita risiko tinggi ini. Kenapa risiko tinggi penting tadi kan? Fisik, mental fisik itu terkait dengan gaya hidup lifestyle ya, jadi berat badan itu berpengaruh ya kan, nutrisi juga berpengaruh ya kan, nanti ngaruh, dan itu harus diperbaiki sebelum dia hamil. Nah jadi di samping tadi pentingnya edukasi, pentingnya juga harus kita ngasih tahu bahwa pentingnya pemeriksaan prakonsepsi ini, karena dari situ banyak nanti kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan indikasi medisnya, nanti dikasih solusinya supaya nanti ketika hamil ya tadi ya kehamilannya bisa sehat dan bonusnya nanti bisa lahiran normal gitu ya. Terus kalau selama ini udah bergerak di sebagai duta gini, kalau misal menghadapi yang remaja yang sudah menikah dini gimana itu tanggapannya, atau kita biasanya melakukan konselingnya gimana biasanya? Kalau misalnya untuk yang sudah menikah atau sudah hamil tapi masih usia remaja, itu tuh konselingnya langsung dilakukan oleh pusat, biasanya oleh daerah. Jadi penyalurannya ke sana. PLKB itu salah satu pengawasan ya biasanya dok ya. Karena memang seperti kata dokter, seharusnya itu dipersiapkan 2-3 bulan sebelum merencanakan kehamilan, atau lebih lama lagi lebih bagus kan. Yeah. Tapi kalau misalnya udah terlanjur hamil kayak gitu, ya berarti dibantu untuk pengawasan. Cuman secara kita menyentuh langsung ke yang udah hamil, biasanya kita enggak sih dok, tapi kita mempelajari hal tersebut, kenapa bisa hal itu terjadi, untuk sebagai bahan evaluasi aja kalau misalnya kita berarti kurang menyentuh daerahnya kira-kira. Biasanya soalnya daerah seperti itu daerah yang desa pedalaman gitu dok, Karangasem pedalaman, Bangli pedalaman kayak gitu. Apa kita kurang ya ke sana untuk motivasi remajanya, karena kita itu lebih ke memotivasi remajanya untuk tidak melakukan hal itu atau menghindari dulu menikah itu sendiri kayak gitu sih dok. Jadi bukannya langsung turun tangan untuk penanggulangan, tapi kalau memang dibutuhkan, remajanya bilang enaknya lebih konsultasi sama yang gini,
sama yang seumuran, kita akan turun tangan gitu. Tapi karena kebutuhannya sudah beda dan fokusnya juga pasti sudah beda, karena kita kan belum pernah mengalami yang dialami oleh perempuannya itu, apalagi perempuan yang hamil. Mungkin perbedaannya ada yang dibutuhkan gitu. Jadi lebih ke langsung sama profesionalnya gitu, Dok, disalurkannya gitu. Kalau di Gendre. Jadi ada yang menangani gitu ya, kalau dia udah khusus. kasus lebih ke preventif, berarti pencegahan ya. Terus untuk itunya sendiri, kalau Sinbi ini kan udah sekitar 2 tahun ya di Gendre. Jadi dari pengalaman pribadi tadi sudah ini ya, sudah yang dirasakan banyak sekali manfaatnya sejak sebelum bergabung jadi sebagai duta Gendre, dan sekarang itu yang paling dirasakan tadi ya, ada merubah ini nggak, merubah pandangan nggak tentang tadi ya, tentang kesiapan pranikah itu ya, jadi lebih apanya aware ya? banget, jadi lebih sangat-sangat aware banget sih jadinya, kayak lebih, dan juga lebih otomatis pemilih ya jadinya, nggak bisa sembarangan. Kalau mungkin dikit remaja yang udah kepikiran untuk nanti akan punya anak di usia sekian, atau memikirkan kalau misalnya nanti menikah di usia 28 maksimal 35 untuk melahirkan, ya berarti harus sadar untuk kalau misalnya mau punya anak lebih banyak, menikah di usia berapa, terus tanggung jawabnya seperti apa, dan udah tahu kebutuhan anak juga gitu loh, Dok. Kalau misalnya dulu bisa bilang kayak kalau misalnya orang tua, mama itu kerja. Jadi dulu kalau misalnya adik lahir kan saya udah besar, jarak sama adik paling kecil tuh jauh banget gitu. Jadi baru adik lahir cuti sebentar, terus diasuh sama nenek, adik diasuh sama nenek, ibu tetap kerja kayak itu, mama tetap kerja lagi gitu. Jadi pikirannya adalah pada saat itu akan tetap bisa jadi wanita karir. Cuman mindsetnya tuh jauh lebih berubah ketika udah join Gendre. Jadinya kita kayak didewasakan tiba-tiba sebenarnya sih, Dok, kalau misalnya kita join Gendre. Cuman jadi lebih bisa merencanakan, jadi sadar kalau misalnya sebagai perempuan itu ada tanggung jawabnya yaitu, atau kodrat kita yaitu melahirkan dan punya anak. Tapi itu kembali lagi pilihan perempuan masing-masing. Kalau misalnya saya sih pengen ya, dokternya pribadi kayak gitu, pengen punya anak kayak gitu. Dan udah sadar kalau misalnya saat nanti punya anak berarti harus sudah siap, udah selesai dengan diri, udah harus siap waktunya berkurang untuk diri sendiri karena udah akan punya anak, udah ngurus anak, kita belajar gizi juga, jadi tahu, berarti anak tuh butuh gini, butuh ini, dan ternyata mahal ya harga gini gitu. Jadi kalau misalnya kita sama teman-teman Gendre nih, dokter, biasanya kita jalan-jalan ke supermarket kayak gitu, atau belanja kayak gitu, ngelihat dah harga mahal tuh pasti kita kayak, ternyata Pampers mahal banget ya, susu mahal banget. Ya udah kan kasih ASI aja. Kita juga udah sadar itu. ASI itu jauh lebih bagus untuk anak. Itu tuh kita udah lebih sadar, lebih ke sana sih, Dok. Impactnya kalau misalnya masalah menjadi orang tua yang siap ya kalau di Gendre. Cuman kalau misalnya secara pribadi banget, banyak sekali yang bisa saya pelajari dari ikut Gendre, yaitu bisa seperti ini salah satunya. Dulu soalnya lumayan cukup pemalu kalau misalnya diajak bicara yang kayak gini, intens kayak gini gitu. Belum pernah kayak gitu dulu tuh, awal-awal tuh udah, tapi belum yang seluas sekarang. Sekarang kan jauh lebih enak flow-nya, ngobrol kayak gitu. Terus belajar juga tentang pola pikir sih, terus kita juga diajarin juga life skill juga kan, Dok. Jadi di situ ya diajarin salah satu life skill itu adalah komunikasi yang efektif. Jadi udah bisa menyuarakan pendapat tanpa misalnya sama orang tua deh, udah bisa sekarang ngomong kalau misalnya memang nggak mau dilakuin, bicarakan sama orang tua. Dulu kan cuman iya aja, tapi nggak sesuai sama keinginan gitu. Sekarang gitu lebih ke kepribadian, jauh lebih berubah sih ikut Gendre. Nggak cuma tentang aware sama persiapan pranikah, nggak cuma tentang aware kalau misalnya jadi orang tua itu susah, melahirkan itu perlu hal yang dipersiapkan, tapi secara pribadi juga ada perubahannya gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya yang banyak banget di kegiatan Gendre ini ya. Terus nanti ini di Gendre ini kan sebagai apa ini Sinbi itunya? Kalau di sekarang pengurusan maksudnya itu sebagai sekretaris forum sekarang. Sekretaris. Itu ada masa kerjanya atau? Ada. Kalau saya sampai 2026 awal nanti. 2026 ya, iya. Berarti 2 tahun lagi itu. Baru dilantik soalnya. 2024 awal gitu. Jadi 2026 awal kemungkinan sudah purna tugas gitu. Jadi kalau misalnya sebelum selesai masa jabatan tiba-tiba ini kan role model nih kan, diharapkan jadi contoh yang baik gitu. Tiba-tiba misalnya hamil itu gimana itu ya, jadi itunya?
Pasti ada risikonya ya, Risiko. pasti ya dokter. Terutama kita itu role model yang seharusnya menyuarakan, dan kembali lagi memang seperti saya bilang tadi itu adalah pilihan hidup. Tapi kita yang sudah tergabung itu kan role model yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk remaja yang lain. Kalau misalnya nanti ya semoga tidak terjadi gitu, hamil di luar nikah dan di usia belum 21 tahun yang seharusnya kalau 21 sudah boleh keluar forum karena perempuan sudah boleh menikah kayak gitu. Sudah ada alasan kuat, apalagi memang rencana untuk menikah kayak gitu. Tapi kalau mau lanjut lagi juga boleh, nggak apa-apa, itu kan pilihan sendiri. Tapi kalau seandainya terjadi hal tersebut ya pasti diberhentikan dengan cara yang tidak hormat, yang tidak seharusnya. Kita masuk ke genre dengan cara yang baik, keluarnya jadinya nggak baik karena kita melakukan sebuah kesalahan jadinya jatuhnya dok, karena kita role model dan malah memberikan contoh yang buruk. Pasti semua ada risikonya. Jadi kalau misalnya di genre itu tuh misalnya ditanya takut nggak sih hamil di luar nikah tiba-tiba gitu, enggak, pasti nggak ada yang jawab takut. Dan anak-anak genre juga kebanyakan memang sudah punya pasangan, sudah pacaran kayak itu, dan udah tahu karena kita udah diajarin, jadi kita udah tahu cara ngontrol diri sebenarnya. Jadi kita sebagai anak-anak genre itu lebih bisa percaya diri kalau misalnya kita itu nggak akan ngelakuin hal itu, karena kita tahu resikonya. Jadi karena sebenarnya pembina kita pun nggak pernah melarang kayak, oh kamu nggak boleh nanti seks, kayak itu, kamu nggak boleh ya nanti minum-minum, atau kamu nggak boleh merokok gitu. Pembina kita pun nggak pernah bilang seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan lingkungan, kita terbentuk untuk jadi pribadi yang tahu yang mana yang benar, yang mana yang buruk, yang mana yang benar, yang mana yang buruk, benar kayak gitu. Iya. Bisa bedain gitu. Iya, tadi itu bisa nggak berbagi itu tipsnya gimana tuh misalnya kan tadi misalnya ada pasangan tuh yang mengajak pelaku seks luar nikah, itu gimana cara menolak secara halusnya itu gimana? Ya kan diajarin itu kan, udah itu gimana? Biasanya gimana? Kalau misalnya menolak atau enggak itu kan kembali lagi kayak tadi kita bilang, selalu adalah itu pilihan masing-masing, resiko ditanggung oleh pribadi masing-masing. Tapi intinya ketika kita bisa sadar kalau misalnya kita itu hal yang buruk untuk dilakukan, pasti ada batasan diri yang terbentuk. Di genre juga kita belajar tentang batasan diri. Jadi gimana cara kita ingin diperlakukan oleh orang lain dan bagaimana kita memperlakukan orang lain itu sendiri. Sebenarnya cara nolak atau itu tuh banyak hal tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya yang selalu kita percayai di genre itu adalah dari awal kita bertemu misalnya dengan pasangan itu udah harus mengenal dulu background pasangan, kita tahulah bagaimana orangnya, karena kita di genre itu percaya kita itu adalah contoh yang baik, jadi kita sadar tanggung jawab kita besar dan kita sadar nilai dalam diri kita. Jadi biasanya teman-teman, terutama teman-teman perempuan di genre, saya salut sama teman-teman perempuan di genre, semua memiliki value diri masing-masing. Jadi kita tuh udah punya mindset gitu loh sendiri, dokter. Aku tuh adalah perempuan yang seperti ini dan aku nggak akan mau sama laki-laki seperti ini. Jadi jangan menyalahkan perempuannya aja ketika nggak mau sama kamu. Ketika kita melihat background stories, entah pendidikan, entah pekerjaan kayak gitu. Karena kita sebagai perempuan juga diajarkan untuk memiliki nilai diri. Itulah yang diajarin di genre, yaitu punya konsep diri dan punya nilai diri biar kita bisa menghargai diri kita sendiri gitu sih dok. Iya. Tipsnya. Jadi genre ini hanya ada juga yang laki-laki atau perempuan itu? Ada laki-laki. Tetap ada. Banyak laki-laki. Ya kan, tapi banyak kan perempuan di kepengurusan itunya. Yang jadi duta. Enggak sih. Seimbang kalau duta, cewek cowok. Duta cewek 10, duta cowok 10 setiap tahunnya biasanya. Jadi yang masuk ke forum pasti almost seimbang sih biasanya jumlah cewek dan cowoknya. Dan karena di genre itu kita menerapkan kesetaraan gender, kita juga belajar tentang hal itu, kesetaraan gender. Jadi kita udah open masalah hal itu, dan para cowok-cowok di genre kalau misalnya diajak ngobrol itu pun juga open gitu dok untuk ngomongin hal tersebut. Dan banyak nih, bukan judging tapi banyak yang bilang kalau misalnya kayak, oh masa itu tugas perempuan, bersihkan ini tugas perempuan kayak itu udah sedikit banget, bahkan nggak ditemuin di pembicaraan anak-anak genre. Karena udah sadar kalau misalnya tugas perempuan itu adalah ini, dan sebagai laki-laki ya melakukan seperti ini. Jadi pendapat kita sebagai perempuan juga didengar di sana kayak itu sih dok. Ya tadi kan saya tanya tadi tentang duta yang laki-laki ya, karena coba slide itunya yang terakhir bahwa ternyata persiapan kehamilan itu tidak hanya memeriksakan diri seorang wanita ya, seorang laki-laki juga slide itunya
Yang terakhir, Ya, lagi. Nah, ini kita lihat terus sebelumnya. Nah, ini bahwa ternyata untuk persiapan kehamilan itu tidak hanya preconceptual counseling hanya untuk seorang wanita ya, laki-laki juga harus lakukan pemeriksaan karena ketika ketahui bahwa kehamilan itu kan terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur ya, jadi spermanya juga kualitasnya harus bagus. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sperma, makanya kita harus periksa ya. Tadi ya, misalnya alkohol, ya kan, tadi merokok atau terpapar zat-zat berbahaya misalnya di tempat bekerja ya, ada kena sinar ronsen ataupun di pabrik yang ada zat kimia berbahaya, itu kan bisa mempengaruhi kualitas dari sperma, ataupun infeksi tadi ya, infeksi menular seksual, faktor kelainan genetik ya, imunisasi dan mental juga berpengaruh gitu ya. Itu tentu juga harus diperiksa. Jadi karena kita harus edukasi ke masyarakat juga bahwa pemeriksaan preconceptual counseling itu tidak hanya yang perempuan, jadi pasangan ya, jadi laki dan perempuan ya, itu ya, itu baru harus diperiksa karena tujuannya supaya tadi ya, ketika nanti dia menikah terus hamil ya, tadi ya, kehamilannya lancar, persalinan juga bisa lancar ya, idealnya kan secara alami ya, lahiran normal gitu ya, walaupun sekarang tuh banyak kasus seksi meningkat karena tadi ya, tidak persiapan tadi. Oke, jadi mungkin untuk ini ada yang disampaikan dari Cindy buat remaja-remaja yang di rumah ini ya, pesan-pesannya apa sih tentang kesehatan mental dan kesehatan reproduksi bagi remaja ini yang yang akan menjalani proses pernikahan atau mempersiapkan kehamilannya. Coba bisa disampaikan apa pesan-pesan buat yang di rumah? Kalau buat teman-teman remaja, sebelum menikah itu banyak hal yang perlu kita persiapkan, itu udah pasti ya. Jadi sekarang kita sebagai remaja tuh mempersiapkan itu dulu, kita selesaikan dulu sama diri sendiri, sekolah dulu, kalau misalnya mau bekerja dulu, membangun karir dulu. Kalau memang benar-benar sudah sangat-sangat siap, baru bisa melakukan itu. Sebenarnya itu kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing ya. Kalau misalnya mau menikah di usia berapapun itu tuh boleh, asal kalian memang sudah siap. Karena ketika menikah, kita juga harus siap untuk menjadi orang tua. Dan ketika menjadi orang tua, itu tanggung jawabnya itu besar dan harus dipersiapkan matang-matang. Gak cuma dari finansial, kalau sudah merasa punya gaji yang banyak atau punya rumah yang mewah itu merasa sudah cukup, enggak, karena anak enggak cuma butuh uang, tapi anak itu butuh kasih sayang, anak itu butuh rasa aman dan butuh perlindungan. Jadi banyak hal yang perlu diselesaikan, dan sadari juga kalau misalnya menjadi orang tua nanti itu pasti akan ada perubahan besar dalam hidup, terutama untuk teman-teman yang perempuan. Untuk yang laki-laki juga, jangan pernah menyalahkan perempuan atau sepihak ketika tidak bisa hamil atau mengalami gangguan dalam kehamilan, karena semua itu pasti ada tumpang tindih pengaruhnya. Gak cuma dari perempuan yang harus memeriksakan secara dini, tapi laki-lakinya juga harus. Dan yang menjaga gak cuma perempuan, tapi laki-lakinya juga harus siap untuk menjaga gitu. Jadi sekarang belajar dulu yang benar dan bangun karir dulu kayak gitu sih, dokter. Oke, kita tiba pada di akhir acara podcast keempat kali ini. Tadi telah dibicarakan mengenai bagaimana persiapan pranikah atau preconceptual counseling pada generasi Gen Z. Untuk ibu-ibu di rumah, terima kasih sudah menonton podcast episode kali ini. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan share agar lebih banyak ibu-ibu yang merasakan manfaatnya. Saya akhiri podcast kali ini. Salam sehat selalu. Bye-bye. Om Santi 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 Om.